Apa yang kita rasakan kalau kita merayakan hari Pentakosta? Kalau tadi saya di awal bertanya, apa yang dirasakan ketika melihat suasana ibadah hari ini? Ada pakaian dengan aksesoris Batak, Kalimantan, Toraja, Jawa, meriah. Lalu apa nih yang kita rasakan kalau kita merayakan hari Pentakosta? Boleh kalau yang di rumah mau berpendapat, silakan berpendapat di live chattingnya ya. Ada yang mau berpendapat di sini? Perasaannya apa nih? Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita maknai pada hari Pentakosta. Dan kita akan melihat ketiga hal itu dalam kebaktian ini. Yang pertama tentu saja hari pencurahan Roh Kudus. Bagi orang-orang percaya. Orang-orang yang penghayatan bagaimana ketika Yesus sebelum naik ke sorga, Ia mengatakan, aku akan memberikan penolong yang lain, mengirimkan penolong yang lain, dan orang-orang percaya menanti-nantikan. Jangan pergi dari kota ini, di sini saja, tunggu janji itu. Dan kita sedang menghayati seperti orang percaya waktu itu, 2000 tahun yang lalu, menantikan janji Tuhan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, berdasarkan sejarah keselamatan, kalau kita baca di Perjanjian Lama, di Imamat, kitab Imamat, Ulangan juga dikatakan di situ bagaimana bahwa umat Tuhan mempunyai hari raya Paskah, Pondok Daun, dan hari raya ucapan syukur 7 minggu. Pentakosta hari ke-50 dari kebangkitan. Dari Paskah orang Yahudi itu ada peristiwa keluaran, peringatan keluarnya dari Mesir. Nah, Bapak Ibu sering Tuhan, itu makna yang kedua. Dan makna yang juga penting adalah hari persekutuan orang percaya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul tadi, bagaimana Petrus berkhotbah tentang Kristus, pemberitaan Injil. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup ini kita merayakan ketiga hal itu? Syukur, merasakan disatukan sebagai persekutuan orang-orang percaya yang menantikan janji Tuhan. Maka kita akan memperhatikan 4 hal agar kita sungguh-sungguh bisa memaknai hari Pentakosta itu. 4 hal itu akronimnya adalah misi. M-I-S-I. Misi ya. Misi yang saya maksud adalah perutusan, tugas. Kalau di KBBI, Kamus Bahasa Indonesia itu dikatakan juga makna ketiga, menyampaikan kabar baik atau Injil. Misi. Sebutnya misi, jangan misi. Kalau misi itu permisi, mau liwat ya. Misi, ini misi yang artinya tugas perutusan, makna yang kita emban ya, tugas yang kita emban. Kira-kira apa sih yang dipikirkan Filipus waktu itu? Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Ini dilatar belakangi bahwa Yesus sedang ngobrol dengan para muridnya. Ketika para murid mulai gelisah, lalu Yesus mengatakan, jangan takut, percayalah kepadaku. Percaya kepada Bapa. Dan hari ini kita merayakan, memahami kehadiran Allah yang Maha Kuasa itu dalam pribadi yang ketiga. Pneuma, roh. Manusia selalu dikenal dalam ketiga hal dalam hidupnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini ya tubuh nih. Tubuh. Jiwa itu biasanya bahasa Yunani itu menggunakan psuke. Psuke itu artinya kekuatan yang menggerakkan tubuh itu. Tapi kalau pneuma adalah roh yang menghidupkan. Maka mari kita pahami kalau kita mau dekat dengan Allah, ya kita perhatikan juga kesehatan roh kita. Allah hadir sepanjang hidup kita.
Sebelum dunia dijadikan, Allah hadir. Kita diciptakan, Allah hadir, bahkan nanti sampai Maranatha, Allah hadir di tengah-tengah kita. Maka ayo kita lihat karya kasih Allah dalam hidup kita. Percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, bagaimana kita merasakan kuasa Allah hadir dalam hidup kita di sepanjang perjalanan sejarah kehidupan kita maupun sejarah umat manusia. Mari kita maknai kehadiran Allah dengan benar. Kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah. Apa maknanya kalau kita merasakan kehadiran Allah? Kita hidup mengikuti kehendak-Nya. Bahwa Ia hadir di tengah-tengah kita, maka kita akan selalu menuruti kehendak-Nya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu salah satu cara kita memaknai kehadiran Allah dengan benar. Bukankah kita selalu diingatkan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Itu artinya kita memaknai ada Tuhan loh. Dalam kehidupan, pelayanan, bergereja, pekerjaan, keluarga, dimanapun kita berada. Ia tidak nampak, tetapi kita rasakan kuasa-Nya. Mari yang pertama, ayo kita maknai kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan kalau kita memaknai kehadiran Allah, Ia yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan perintah-Nya. Maka hal yang kedua adalah kita akan selalu memiliki integritas hamba Tuhan yang memuliakan Allah. Dalam segala pekerjaan, dalam segala latar belakang, integritas kita adalah umat Allah yang memuliakan Allah. Masalahnya manusia itu ingin hebat, disebut hebat, megah sendiri. Pengen menjadi sorotan kemuliaan. Ayo kita buat menara aja deh. Menara yang sampai ke langit. Supaya kita tidak bubar, supaya kita tidak terserak kemana-mana. Padahal Allah mengatakan, penuhilah bumi. Tetapi orang-orang ingin membuat monumen yang megah tentang dirinya. Pengen mengatakan dirinya bahwa aku hebat. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kitab Kejadian itu sangat dilatar belakangi oleh pemikiran Yahudi. Kemungkinan penulisnya adalah Musa. Walaupun masih banyak perdebatan, tapi paling tidak orang Yahudi menganggap bahwa langit adalah simbol Allah, kemuliaan. Manusia tidak bisa sampai ke langit, kalau disitulah tahta Allah. Lalu di sini dia dikatakan bahwa mari kita bangun kota yang menaranya sampai ke langit puncaknya itu. Hati-hati, ketika kita ingin melawan kuasa Allah, ingin menyamai Allah, Allah akan turun memberikan apa? Menyatakan kuasanya, memberikan tuntunannya yang beras. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara itu. Wah, nggak benar nih kalau kayak begini. Manusia ini hebat karena ia segambar dan segambar kita, serupa kita, memiliki karisma kita. Apapun yang akan dibuatnya, direncanakannya pasti berhasil.
maka dikacaukan kemegahan manusia itu dengan bahasa yang berbeda-beda, sehingga mereka tidak mengerti lagi untuk saling memahami. Ingatlah bahwa ketika kita mulai ingin merebut kemuliaan Allah, siap-siap Tuhan turun untuk mengingatkan kesalahan kita. Kita perlu selalu merendahkan diri kita. Dan itu kuasa Roh Tuhan yang membuat kita hidup dalam kebenaran. Mungkin ketika Allah turun itu kita sakit, pekerjaan kita bermasalah, keluarga kita sedang ada masalah. Jangan terus, mana Tuhan, kuasa-Mu dan seterusnya. Tetap rendahkanlah hati. Kalau hidup kita tidak mau dikacau balaukan dengan segala ego dan kemuliaan kita yang semu, ingatlah bahwa integritas umat Allah kita adalah memuliakan Allah, bukan memuliakan pekerjaan kita, status kita, jabatan kita. Salah satu hari raya gerejawi yang jadi favorit saya kalau mimpin ibadah adalah Pentakosta. Karena inilah gambar GKI, Gereja Kristen Indonesia. Semua diterima kok. Pak Bun aja mau pakai pakaian Batak, Pak Bun ya. Mau. Ya saya juga mau, walaupun kuping saya juga sakit. Keras sekali ngikatnya ini. Semua dimaknai, semua diterima. Dan ini berharap ketika kita selesai kebaktian Pentakosta, ayo saling menerima. Bukan lihat kamu Cina, kamu Jawa, kamu Manado, kamu Toraja. Saya orang apa saya? Orang apa? Alep apa orang apa? Orang ganteng, betul. Ya udahlah, nanti saja urusannya di rumah ya. Ya, Bapak Ibu sebagai Tuhan, integritas umat Allah adalah memuliakan Allah. Jangan sampai peristiwa hancurnya Menara Babel itu terjadi dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita. Kita harus memuliakan Allah dalam segala persoalan. Maknai kehadiran Allah yang membuat kita hidup sebagai memiliki integritas sebagai umat Allah yang memuliakannya. Maka selalu sukacita hidup kita, selalu kuat hidup kita dimanapun dan apapun yang harus kita hadapi. Apapun yang terjadi, Tuhan betul-betul berkarya nyata atas hidup kita. Perjamuan kudus mendorong kita untuk selalu mengingat kehadiran Allah yang nyata di dalam hidup kita. Mazmur 104 yang kita tadi daraskan mengatakan seperti ini nih, ayat yang ke-8. Ayat yang kedua, maksudnya ke-28. Apabila engkau memberikannya, mereka akan memungutnya. Apabila engkau membuka tangannya, mereka akan kenyang oleh kebaikan. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah bagaimana kita merasakan pemeliharaan Allah. Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah yang selalu hadir dalam segala kenyataan hidup kita. Bapak Ibu saya Tuhan, Allah selalu hadir. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bahwa di dalam segala perkara selalu memuji Tuhan. Bapak Ibu saya Tuhan, selalu sukacita hidup kita kalau Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan maka kalau Injil diberitakan, hal yang keempat, selalu ada kabar baik. Bukan Injilnya Jimmy Santoso, bukan Injilnya masing-masing pribadi, tapi Injilnya Yesus Kristus.
Bagaimana ketika para rasul itu bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam segala kenyataan hidupnya, mereka ingin mewartakan kemuliaan Tuhan, sehingga roh Tuhan itu dicurahkan untuk menyatakan kehendak Tuhan. Bahwa Allah berdaulat di dalam setiap kehidupan umatnya. Petrus jadi berani berkhotbah. Padahal kalau kita ingat bahwa bagaimana peristiwa sebelum kematian dan kebangkitan Kristus, Petrus menjadi seorang yang penakut. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring mengingatkan bahwa ini bukan mabuk tetapi sungguh-sungguh hadir kuasa Allah yang dijanjikan oleh Yesus. Roh kebenaran dan roh pemersatu mendorong kita untuk selalu merasakan kehadiran Allah dengan segenap kuasanya di dalam hidup kita. Dan misi kita adalah memuliakan namanya. Maka selalu maknai kehadiran Allah dengan benar. Mendorong kita untuk memiliki integritas sebagai umat Allah, yang membawa kita hidup selalu penuh sukacita, karena ketika dimanapun Injil diberitakan, nama Kristus dimuliakan, itulah tugas kita. Dan hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus, kembali diingatkan kita punya misi untuk menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Terpujilah nama Kristus. Selamat bermisi. Amin.